Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahayu Fibiawati dari S1 Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil tugas saya pada mata kuliah Pengelolaan Mutu Makanan dengan tugas resum jurnal yang berjudul Perilaku Penjajah Pangan Jajanan Anak Sekolah Terkait Gizi dan Keamanan Pangan. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Perilaku Penjajah Pangan Jajanan Anak Sekolah Terkait Gizi dan Keamanan Pangan di Jakarta dan Sukabumi dalam Jurnal Gizi dan Pangan, volume 5 nomor 3, tahun 2010 oleh Gaida Yasmin dan Siti Madaniyah. Latar belakang penulisan jurnal tersebut yaitu pangan jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sangat dikenal dan umum di masyarakat, terutama di lingkungan anak sekolah. Anak sekolah biasanya membeli pangan jajanan pada penjajah pangan jajanan di sekitar atau di kantin sekolah. Oleh karena itu, penjajah berperan penting dalam penyediaan pangan jajanan yang sehat dan bergizi serta terjamin keamanannya. Namun, adanya perbedaan wilayah sekolah dapat mempengaruhi perilaku penjajah PJAS. Misalnya, antara Jakarta dan Sukabumi. Jakarta sebagai kota metropolitan yang mewakili wilayah perkotaan, dan Sukabumi yang mewakili wilayah pedesaan. Keduanya memiliki kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda yang selanjutnya mempengaruhi perilaku penjajah PJAS. Perilaku gizi dan keamanan pangan penjajah PJAS yang baik sangat penting dalam menentukan pangan jajanan yang aman dan sehat bagi anak sekolah. Namun, adanya perbedaan kebiasaan setiap wilayah, maka perilaku PJAS yang terkait dengan gizi dan keamanan pangan wajib dikaji lebih lanjut. Tujuan dari penulisan jurnal tersebut yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisis perilaku penjajah pangan jajanan anak sekolah di jajanan anak sekolah di Jakarta dan Sukabumi. Kedua, menganalisis perbedaan pengetahuan serta praktik gizi penjajah wilayah dan karakteristik penjajah PJAS atau tingkat pendidikan dan keikutsertaan dalam penyuluhan keamanan pangan. Ketiga, menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan gizi dan keamanan pangan, tingkat pendidikan dengan praktik keamanan pangan, serta pengetahuan gizi dan keamanan pangan dengan praktik keamanan pangan. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian tersebut yaitu cross-sectional study. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yang berasal dari survei, monitoring, dan verifikasi profil keamanan pangan jajanan anak sekolah PJAS nasional tahun 2008 yang dilakukan oleh Siapres dan Badan POM Republik Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian tersebut berasal dari SD di Jakarta dan Sukabumi. Analisis data sekunder dilakukan pada bulan Juni 2010. Jumlah dan cara pemilihan subjek. Penelitian tersebut mengkhususkan pada wilayah Jakarta dan Sukabumi dengan total 65 SD dengan rincian 18 SD di Sukabumi dan 47 SD di Jakarta. Contoh dalam penelitian tersebut adalah penjajah PJAS, baik yang berada di kantin sebagai pengelola kantin maupun yang berada di sekitar SD sebagai penjajah luar. Jumlah total contoh yaitu sebanyak 108 contoh dengan rincian 29 orang penjajah PJAS di Sukabumi dan 79 orang penjajah PJAS di Jakarta. Pemilihan penjajah luar sebagai unit contoh dipilih berdasarkan jenis kelompok PJAS, sedangkan pemilihan pengelola kantin sebagai unit contoh dilakukan secara purposive sampling. Jenis dan cara pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Dalam survei tersebut, dilakukan wawancara dengan teknik face-to-face interview dan observasi langsung terhadap penjajah PJAS di lingkungan sekolah dasar dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Data sekunder tersebut meliputi data umum yang meliputi karakteristik penjajah PJAS yang terdiri dari pendidikan terakhir, jenis PJAS yang dijual, sarana penjualan, dan keikutsertaan dalam penyuluhan keamanan pangan, serta pengetahuan gizi dan keamanan pangan penjajah PJAS, dan praktik penjajah PJAS meliputi hygiene penjual atau penyajian makanan atau minuman, penanganan dan penyimpanan makanan atau minuman, sarana dan fasilitas, pengendalian hama dan sanitasi tempat serta peralatan.
Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data sekunder meliputi coding dan cleaning data. Kemudian, data ditabulasi dan dianalisis secara statistik dengan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS 17.0 for Windows. Data pengetahuan dan praktik gizi dan keamanan pangan penjajah PJAS dikuantifikasikan berdasarkan skor. Penguantifikasian tersebut menurut Komsan tahun 2000 yaitu pengetahuan dan praktik gizi dan keamanan pangan dikategorikan kurang jika skor kurang dari 60%, sedang jika skor di antara 60-80%, dan baik jika skor lebih dari 80%. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Karakteristik contoh. Karakteristik contoh berdasarkan tingkat pendidikan. Sebagian besar contoh berpendidikan SD, yaitu dengan persentase 46,3% dari semua contoh. Sedangkan, hanya 7,4% contoh berpendidikan perguruan tinggi, baik diploma maupun S1. Tingkat pendidikan pengelola kantin cenderung lebih baik daripada penjajah luar. Tingkat pendidikan contoh di Sukabumi juga cenderung lebih baik dibandingkan dengan contoh di Jakarta. Selanjutnya, karakteristik contoh berdasarkan keikutsertaan dalam penyuluhan. Sebanyak 62% contoh tidak pernah mengikuti suatu penyuluhan keamanan pangan. Penjajah luar atau sekitar 73,8% lebih banyak yang tidak pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dibandingkan dengan pengelola kantin atau sekitar 44,2%. Sebanyak 44,8% contoh di Sukabumi pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, sedangkan hanya 31,6% contoh di Jakarta yang sudah pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Contoh di Sukabumi memiliki tingkat pendidikan dan keikutsertaan dalam penyuluhan yang lebih baik daripada contoh di Jakarta, tetapi tidak berbeda jauh di antara keduanya. Selanjutnya, mengenai sebaran tingkat pengetahuan gizi dan keamanan contoh berdasarkan kelompok penjajah dan wilayah. Bagian terbesar contoh memiliki pengetahuan gizi dan keamanan pangan berkategori sedang dengan persentase sebesar 48,1%. Rata-rata skor pengetahuan gizi dan keamanan pangan pengelola kantin dan contoh di Sukabumi lebih baik daripada penjajah luar dan contoh di Jakarta. Selanjutnya, pengetahuan gizi contoh. Berikut merupakan tabel tentang sebaran contoh berdasarkan jawaban yang benar pada pertanyaan pengetahuan terkait gizi dan keamanan pangan. Sebanyak 89,8% contoh dapat menjawab benar mengenai 4 sehat 5 sempurna, sedangkan hanya 34,3% contoh yang dapat menjawab benar mengenai definisi panganan jajanan. Selanjutnya, mengenai pengetahuan terkait keamanan pangan. Sebanyak 97,2% contoh dapat menjawab dengan benar pertanyaan mengenai kebiasaan cuci tangan yang baik. Namun, hanya 39,8% contoh yang dapat menjawab dengan benar pertanyaan mengenai jenis pangan jajanan yang sering menyebabkan penyakit. Rata-rata skor keamanan pangan pengelola kantin dan contoh di Sukabumi lebih baik daripada penjajah luar dan contoh di Jakarta. Berdasarkan hasil analisis profil PJAS, lebih dari 90% contoh tidak mempunyai luka terbuka, namun praktik hygiene contoh masih sangat kurang dalam hal mencuci tangan sebelum dan setelah melayani pembeli. Bahkan contoh juga masih banyak yang memegang uang selama mengolah dan menyajikan makanan. Pada praktik penanganan dan penyimpanan pangan, hampir 90% contoh tidak terdapat bahan-bahan beracun di area penjualannya. Namun, hanya 11,1% contoh yang menggunakan bahan tambahan pangan atau BTP sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. Praktik sarana dan fasilitas masih kurang dalam hal ketersediaan tempat pencucian peralatan dengan suplai air mengalir, tempat cuci tangan, dan lap peralatan. Sebagian besar contoh, atau sekitar 66,7% contoh, telah menggunakan tempat atau wadah yang bersih untuk menjual PJAS. Pada praktik pengendalian hama, sanitasi tempat dan peralatan menunjukkan hanya 9,3% contoh yang memiliki lap bersih dan kering untuk mengeringkan peralatan. Rata-rata skor praktik hygiene contoh, penanganan dan penyimpanan pangan, sarana dan fasilitas, serta pengendalian hama, sanitasi tempat dan peralatan pengelola kantin lebih baik daripada penjajah luar.
Sama halnya dengan contoh berdasarkan kelompok penjajah, praktik hygiene contoh, penanganan dan penyimpanan pangan, serta pengendalian hama, sanitasi tempat dan peralatan contoh di Sukabumi lebih baik daripada contoh di Jakarta. Namun, praktik sarana dan fasilitas contoh di Jakarta lebih baik daripada di Sukabumi. Penjelasan berikutnya mengenai hubungan antar karakteristik contoh. Menurut Nota Atmojo tahun 2007, dalam proses pembentukan dan atau perubahan, perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar individu itu sendiri. Selain pengetahuan dan persepsi sebagai faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya perilaku, terdapat pula faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik seperti iklim, manusia, sosial ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Hal ini mendukung hasil analisis yang menyatakan terdapat perbedaan praktik keamanan pangan yang nyata di antara Sukabumi dan Jakarta. Sukabumi sebagai daerah pedesaan dan Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki keadaan iklim, manusia, sosial ekonomi, dan kebudayaan yang berbeda. Hal tersebut dapat menjadi faktor eksternal yang cukup kuat untuk mempengaruhi proses pembentukan maupun perubahan perilaku. Berikut merupakan hubungan tingkat pendidikan dengan pengetahuan gizi dan keamanan pangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan contoh, maka semakin baik tingkat pengetahuan gizi dan keamanan pangan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Konteno tahun 2007, yaitu seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dalam menerima, memproses, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi yang diperolehnya. Berikut hubungan tingkat pendidikan dengan praktik keamanan pangan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin baik praktik keamanan pangan. Hasil hubungan tersebut sesuai dengan pernyataan menurut Atmarita dan Falah tahun 2004. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih baik akan lebih mudah mengimplementasikan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya dalam perilaku serta gaya hidup sehari-hari. Berikut ini hubungan antara pengetahuan gizi dan keamanan pangan dengan praktik keamanan pangan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang atau overt behavior. Pernyataan berikut menurut Nota Atmojo tahun 2007. Berdasarkan penelitian ini, terdapat kecenderungan semakin baik pengetahuan gizi keamanan pangan contoh. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada contoh yang memiliki pengetahuan gizi dan keamanan pangan berkategori kurang yang praktik keamanan pangannya baik. Selanjutnya, simpulan, sebagian besar contoh atau sekitar 46,3% berpendidikan SD atau sederajat. Sebanyak 7,4% contoh berpendidikan perguruan tinggi, baik diploma maupun S1. Sebanyak 62% contoh tidak pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Kedua, sebagian besar atau sekitar 48,1% pengetahuan gizi dan keamanan pangan contoh berkategori sedang. Pengelola kantin, contoh di Sukabumi, contoh yang berpendidikan perguruan tinggi, dan contoh yang pernah mengikuti penyuluhan memiliki rata-rata skor pengetahuan gizi dan keamanan pangan yang lebih baik. Ketiga, terdapat perbedaan pengetahuan gizi dan keamanan contoh yang nyata berdasarkan kelompok penjajah, tingkat pendidikan, dan keikutsertaan penyuluhan keamanan pangan. Terdapat perbedaan praktik keamanan pangan yang nyata berdasarkan kelompok penjajah, wilayah, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan uji statistik, tidak ada hubungan yang nyata antara pengetahuan gizi dan keamanan pangan dengan praktik keamanan pangan. Demikianlah pemaparan tugas resum jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.